Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan dasar atau MOOC P3K Guru ya. Pembahasan dan kunci jawaban part yang kelima terdiri dari 3 soal. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip sebagai berikut kecuali nilai dasar, komitmen, integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Sistem komando, profesionalitas jabatan. Jawaban yang paling tepat adalah kecuali ya, yaitu sistem komando. Nah, jawaban yang benar adalah C, sistem komando. Prinsip-prinsip ASN sebagai profesi tidak mencakup prinsip sistem komando. Sebagai gantinya, prinsip-prinsip dasar ASN lebih berkaitan dengan pelayanan publik, moralitas, integritas, dan profesionalisme. Untuk opsi yang A, nilai dasar mencerminkan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang menjadi dasar perilaku ASN dalam melaksanakan tugasnya. Adapun untuk yang B, komitmen, integritas, moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik adalah prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya kesetiaan, integritas, dan tanggung jawab ASN terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun untuk yang C, sistem komando tidak mencerminkan prinsip-prinsip dasar ASN sebagai profesi. Prinsip ini lebih berkaitan dengan struktur organisasi militer atau peraturan tertentu, bukan prinsip dasar ASN ya. Adapun untuk yang D, profesionalitas jabatan mencerminkan prinsip bahwa ASN diharapkan menjalankan tugas-tugasnya dengan tingkat profesionalitas yang tinggi sesuai dengan bidang dan jabatannya. Paham Bapak Ibu ya soal yang pertama. Lanjut kita masuk ke pembahasan atau soal yang kedua. Soal yang kedua, amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai publik tersebut adalah kecuali memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis, mengikuti seluruh arahan pimpinan dalam menjalankan tugas tanpa memperhatikan ketentuan dan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor kelompok dan pribadi, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan, kecuali Bapak Ibu ya. Apa Bapak Ibu? Jawaban yang paling tepat karena kecuali ya, yaitu mengikuti seluruh arahan pimpinan dalam menjalankan tugas tanpa memperhatikan ketentuan dan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Kita bahas. Jawaban yang benar adalah mengikuti seluruh arahan pimpinan dalam menjalankan tugas tanpa mempertimbangkan ketentuan dan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi. Soalnya tadi kecuali ya. Nah, jadi opsi yang B ini bukan merupakan nilai publik yang diterapkan dari seorang ASN. Sebaliknya PNS seharusnya mematuhi ketentuan dan nilai-nilai yang berlaku dalam organisasi mereka. Selain memperhatikan nilai-nilai publik yang mencakup hal-hal seperti integritas, ketidakberpihakan, pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pilihan lainnya A, B, dan A, C, dan D mencerminkan nilai-nilai publik yang diharapkan dari seorang PNS. Misalnya yang A, PNS diharapkan memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan dalam politik praktis ya, karena hal ini dapat mengganggu netralitas dan integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Adapun untuk yang C, kemampuan PNS untuk mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dan kepentingan sektor kelompok dan pribadi merupakan aspek penting dalam menjalankan tugas dengan integritas ya. Adapun untuk yang D, memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan adalah prinsip fundamental dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan adil ya. Paham Bapak Ibu ya soal yang kedua. Lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang ketiga, akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama sebagai berikut, kecuali untuk menyediakan kontrol demokratis, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, untuk memenuhi kewajiban instansi. Jawaban yang paling tepat kecuali, yaitu untuk memenuhi kewajiban instansi ya. Kita bahas.
Jawaban yang benar adalah D ya. Untuk memenuhi kewajiban instansi akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama dan pilihan D bukan salah satunya. Berikut adalah penjelasan tentang fungsi-fungsi utama akuntabilitas. Yang pertama, opsi yang pertama A, untuk menyediakan kontrol demokratis ya. Akuntabilitas membantu dalam menjaga kontrol demokratis dengan memastikan bahwa pemerintah dan institusi publik bertanggung jawab kepada masyarakat, mencakup transparansi dalam mengambil keputusan dan mengungkapkan informasi pada publik. B, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu fungsi utama akuntabilitas adalah mencegah tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dengan memeriksa dan memantau tindakan pemerintah dan instansi publik. Adapun untuk yang C, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dengan evaluasi kinerja dan memastikan bahwa sumber daya digunakan dengan bijak ya. Jadi pilihannya adalah D, bukanlah salah satu fungsi utama akuntabilitas. Nah, demikian Bapak Ibu pembahasan 3 soal terkait soal latihan dasar atau MOC P3 Guru. Pembahasan dan kunci jawaban part yang kelima. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time